Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik. Itu yang berapa pagi kosong kamu? Coba saya konsep sekitar-sekitarnya. Oke. Yang mimpin doa sekarang Santa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami belajar bersama kami. Amin. Amin. Sekarang ini aku memakai ya. Ada kepentingan. Oh ini ada kepentingan. Oke. Yusri. Halo. Endang. Hadir, Bu. Eva. Hadir. Santa. Hadir, Bu. Christina. Hadir, Bu. Veronica. Hadir, Bu. Madonna. Hadir, Bu. Oh, berarti Hadir. semua hadir. Iya, Bu. Oke, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat memahami makna bela negara. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, siswa dapat meningkatkan kesadaran tentang ancaman terhadap negara. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita selalu buat tepuk semangat. Tahu kan tepuk semangat kan? Tahu. Oke. Kita mulai tepuk semangat. Begitu. Semangat harus dibuat natnya, jangan lupa. Oke, ulang. Tepuk semangat. Oke, materi pembelajaran kita pada hari ini tentang bela negara. Tentang bela negara. Sebelum memulai pembelajaran juga Ibu akan membuatkan lagu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu Mari kita getah membela negara yang benar. Berdiri lagu diri. Jangan berlomba. Jangan berlomba. Oh iya. Jadi di sini materi kita tentang bela negara. Apa itu bela negara? Siapa yang tahu? Belum tahu. Belum tahu. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran bangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan dan kesetiaan Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara,
persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini ada unsur dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Siapa yang tahu contoh cinta tanah air itu? Apa saja contoh cinta tanah air? Menghafal lagu-lagu wajib. Ya. Mengingat tokoh-tokoh pahlawan. Ikut upacara bendera. Ya. Baru apa lagi? Ingin cipta. Mengingat jasa-jasa pahlawan. Iya. Itu semua benar. Semuanya dari Petrus. Jadi yang kedua, apa? Siapa yang tahu contoh dari kesadaran berbangsa dan bernegara? Sikap royong, Bu. Ya, bergotong royong, berpartisipasi dalam mengikuti kebersihan lingkungan. Iya, Bu. Apa nih lagi ya? Saling Iya. tolong menolong, Iya. berpartisipasi dalam ketiga, kegiatan lingkungan. Yang ketiga, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Apa contoh? Menjadikan dalam kehidupan Pancasila, Bu. Ya, satu. Menghafal sila Pancasila. Iya. Menerapkan sila Pancasila, Bu. Iya. Mengingat lagu-lagu wajib, Bu. Iya. Semuanya itu benar. Dan contoh dari rela berkorban untuk bangsa dan negara itu apa? Belajar, Bu. Belajar. Membeli barang-barang hasil negeri. Kita Jangan pegang sendiri. Iya, bagus. Itu semua benar. Yang kalian katakan itu semua bagus dan benar. Di sini ada fungsi dan tujuan bela negara. Coba Endang bacakan tujuan negara. Tujuan bela negara. Tujuan bela negara: 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan 4. Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Ya, yang fungsinya Selina. Yang pertama itu mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga merupakan kewajiban setiap warga negara. Merupakan panggilan sejarah. Ya, yang di sini ada tujuan bela negara. Tujuan bela negara itu seperti melestarikan budaya itu. Contohnya seperti apa? Mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya. Tidak melupakan gaya atau adat istiadat. Tidak melupakan adat istiadat. Baru Ikut dalam acara adat istiadat. yang menjaga identitas dan integritas bangsa negara itu contohnya apa? Seperti Mengamalkan Pancasila, menjaga negara, Bu. menjaga persatuan, Menjaga persatuan, Bu. integritas persatuan. Menjaga nama baik Indonesia, Bu. Ya, seperti kira-kira seperti apa? Mengapa kita harus bela negara? Ayo, siapa yang tahu kenapa kita harus membela negara kita? Agar tidak dijajah oleh orang lain. Agar negara kita dijajah dari negara lain. Iya, agar menjadi negara aman dan sentosa. Dan terang. Oke. Ya, dan semua coba bacakan PPT yang di depan. Karena bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
sebagai warga negara Indonesia, kita harus berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Seperti itu kira-kira kan? Iya, Bu. Iya. Jangan dulu. Bukan. Di sini ada konsep bela negara terdiri dari fisik dan non fisik. Coba, lanjut. PPT-nya. Coba Yus dibacakan Yus. Bela negara secara fisik pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih atau ratih yang terdiri dari berbagai unsur, misalnya resimen, mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra, Babinsa, UKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lainnya, Bu. Ya, berarti bela negara secara fisik itu pelatihan militer seperti gambar yang di atas kan ada Tentara, Bu. tentara sama Polisi, Bu, Sambo. Ribet juga, Bu. Nah, Sambo nggak ada lagi di situ. Sambo Sambo. nggak ada negara. Karena Sambo itu tidak negara. Oke, yang kedua itu ada bela negara secara non fisik. Coba Kronika, bacakan Kronika. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan cara 1. Belajar dengan sungguh-sungguh 2. Mencintai produk-produk dalam negeri 3. Mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri 4. Tidak mencemari nama baik negara 5. Tidak terpengaruh akan budaya asing yang bersifat negatif. Iya. Berarti kita secara non fisik membela negara kita itu dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua itu mencintai produk dari negeri. Berarti dari negeri kita sendiri. Iya. Nah, yang ketiga mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri. Yang keempat tidak mencemari nama baik negara. Yang kelima tidak terpengaruh akan budaya asing yang bersifat negatif. Lanjut. Di sini ada dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama itu Ya. dan selanjutnya di sini ada apa manfaat yang didapatkan dari bela negara. Lanjut. Ya, manfaat yang kita dapatkan dari bela negara itu yang pertama membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima melatih jiwa leadership dalam memimpin dari diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Yang kedelapan menunjukkan perilaku jujur, tegas, adil, tepat dan kepedulian antara sesama. Apa penyebab lemahnya kesadaran bela negara? Ada yang tahu? Tidak. Enggak, tidak peduli terhadap budaya dan kebangsaan, Bu. Iya, lalu Kurangnya apresiasi terhadap budaya dan kesenian daerah, Bu. baru Kondisi antara ini yang melakukan perkembangan daerah. yang keempat Tiada upaya aktif perjuangan para pahlawan kemerdekaan. yang kelima Ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kurangnya Kurangnya kemerdekaan di bangsa Indonesia. iya kelemahan bela negara kita itu
ada sekali lagi kelemahan kesadaran dari negara. 1. Ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan. 2. Penghinaan apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah. 3. Konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. 4. Tiadanya penghayatan atas perjuangan kawal kemerdekaan. 5. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. 6. Kurang tanggapnya pemerintah baik di pusat maupun daerah. Ya, kira-kira begitulah kelemahan kesadaran bela negara kita. Lanjut. Di sini ada macam-macam ancaman. Yang pertama itu ada ancaman dari luar, yang kedua ada ancaman dari dalam. Ancaman dari luar coba dibacakan sama Madonna. Ancaman dari luar yang bisa membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui informasi. Yang kedua itu ada propaganda. Yang ketiga itu ada peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang keempat, film-film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda yang pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa. Ancaman Yang kedua ancaman dari dalam negara itu sampah misalkan. Ancaman dari dalam. Contoh ancaman dari dalam yang bisa membahayakan NKRI. 1. Masalah KKN. 2. Kasus narkoba. 3. Ancaman geopolitik. 4. Pemberontakan dan tawuran. Apa KKN itu? Ya, itulah macam-macam dari ancaman bela negara. Ya, Bu. Jadi sekian pembelajaran kita. Jadi ibu harap ibu sekarang tidak ada membuat soal-soal karena waktu kita sudah habis, karena ibu harus mengajar di kelas 2. Jadi seperti itulah kira-kira materi kita tentang bela negara. Jadi yang bisa menyimpulkan tentang bela negara itu siapa? Endang, Bu. Oh iya, di sini cuma Endang yang jelasan. Iya, Bu. Endang. Bela negara adalah upaya kita untuk menjaga dan melindungi negara kita, baik dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Bela negara bisa kita lakukan dengan belajar bersungguh-sungguh, mencintai produk dalam negeri, menjaga kesejahteraan